bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel 16 Oktober 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Permenungan kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Saveria PRR dari komunitas PRR Watu Blapi, Flores, NTT. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Salva PRR. Mari bersama kita bersatu dalam doa, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat, cinta, kemurahan dan kebaikan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kami semua telah bersatu bersama Engkau, bersatu di dalam nama-Mu. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, dan semoga sabda Putra-Mu menjadikan kami orang yang penuh pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu spiritualitas dari doa adalah menunggu. Dan sudah barang tentu menunggu itu bukan hal yang mudah. Perlu banyak perjuangan dan usaha, meskipun sebenarnya kita seperti tidak melakukan banyak hal. Menunggu memerlukan energi yang tidak sedikit juga. Apalagi jika kita tidak tahu persis kedatangan yang ditunggu atau jangan-jangan malah tidak datang. Menunggu tidak pasti jauh lebih membuat kita gelisah dan sering putus asa. Begitulah sering terjadi dengan doa kita. Kalau hari ini Injil berpesan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu artinya kita harus siap untuk menunggu dalam ketidakpastian. Apakah sanggup? Seringkali kelemahan manusiawi kita, lebih-lebih sikap instan, membuat kita tidak tahan untuk lama-lama dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kalau mau jujur, sebenarnya kita juga tidak tahu persis apakah doa-doa saya dan Anda dikabulkan atau tidak. Tetapi nyatanya ada banyak berkat yang kita terima. Seringkali kita hanya berdoa tentang kebutuhan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Dan bisa jadi seringkali itu tidak banyak bicara. Tetapi melihat kenyataan berkat yang lainnya, kita bisa sangat yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang berbeda, dengan yang kita mengerti. Pertanyaan yang sama, apakah kita mampu melihat hal itu dalam waktu yang lama atau melihatnya hanya sekedar kebetulan saja? Kita diingatkan supaya tidak jemu untuk berdoa
dan berdoa. Tuhan pasti selalu membuka pintu kerahiman-Nya. Sekarang tinggal kita apakah juga berani membuka diri untuk rencana dan kehendak Allah. Mari kita mohon doa dari Tuhan. Semoga membuka hati dan pikiran kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan bagi seluruh umat Katolik di mana saja mereka berada. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu agar umat-Mu mampu berdoa yang benar dengan hati terbuka terhadap sabda-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kita. Ya Bapa, bukalah hati para pemimpin bangsa-bangsa agar rela mendengarkan sabda-Mu dan mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dalam pembaharuan dunia dengan rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi sesama saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit. Ya Bapa, jamalah saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit. Teguhkanlah, kuatkanlah iman mereka, agar penderitaan yang mereka alami saat ini senantiasa membawa mereka kepada keselamatan. Dan kami mohon, bila Engkau berkenan, sembuhkanlah mereka pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semuanya dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap